Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membacakan tentang nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM. Para pendiri bangsa Indonesia telah menyusun dasar negara yakni Pancasila. Tentu, setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan betul semua sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai luhurnya menjadi pondasi dalam diri setiap anak, agar kelak ketika anak itu dewasa memiliki karakter kebangsaan. Memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak berarti dimulai saat di bangku sekolah dasar, namun penanaman dapat dilakukan sejak anak berusia dini, bahkan menjadi sangat tepat karena anak usia dini akan lebih tertanam dalam hati dan benak anak dengan baik. Latar belakang Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga penting dan wajib dikenalkan dan ditanamkan bagi anak-anak usia dini. Untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan harus melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD, di mana kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, kurikulum harus bersifat luas. Kedua, kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Ketiga, melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Keempat, kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. Kelima, kurikulum dapat mencakup kebutuhan dan nilai masyarakat. Keenam, sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, dapat memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. Kedelapan, menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Kesembilan, memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak. 10. Mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. 11. Pengelolaan sumber daya manusia. Ke-12. Penyediaan sarana dan prasarana. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD serta melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien, sehingga tujuan tercapai secara optimal. Membuat perencanaan pembelajaran dengan kolaboratif. Dengan cara membuat template yang bisa digunakan sehingga memudahkan pengajar untuk bisa membuat cepat dan memahami isinya. Langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Langkah membuat perencanaan yang efektif. Yang pertama, pahami tujuan. Tujuan harus jadi hal yang utama agar tahu apa yang diinginkan tercapai. Kenali murid. Bagaimana cara belajar mereka? Fokuskan perencanaan pembelajaran. Tulis kemampuan yang diharapkan. Tentukan waktu belajar. Pastikan kita menentukan waktu yang pas dalam rencana pembelajaran. Gunakan banyak bentuk interaksi. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan jadi lebih hidup dan mudah untuk dimengerti. Maksimalkan gaya mengajar yang berbeda. Menggunakan cara mengajar yang berbeda setiap saat
untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Buat rencana berlebih dan cadangan. Membuat diskusi dengan murid, mengajak mereka untuk bertanya dan mengumpulkan pendapat yang mereka miliki. Sisakan waktu untuk pertanyaan. Hal ini bisa menjadi diskusi, selain itu memancing lebih banyak pertanyaan yang akan membantu murid memahami materi dengan lebih cepat. Pastikan mudah dimengerti guru pengganti. Penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti orang lain atau guru pengganti. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini sangatlah penting penerapan nilai-nilai dasar Pancasila bagi anak usia dini. Selain sebagai pembentuk karakter, penerapan ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan tentang kesatuan dan persatuan bagi anak tersebut. Di zaman yang sudah canggih ini, secara perlahan hampir melupakan apa dasar dari negara sendiri. Perlahan harus bisa kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada mereka, terutama juga generasi milenial sekarang ini. Karena generasi inilah yang akan memimpin bangsa kita ini di zaman yang akan datang. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.